Jika hati masih kuat untuk mendidik dia, maka itu jauh lebih bagus daripada dilepas tanpa didikan. Kalau seandainya pasangannya tidak ada tanda-tanda penyesalan, ya tidak perlu dilanjutkan. Itu namanya menyiksa diri. Selingkuh di mana-mana. Ya guys, tahun 2023 kemarin banyak ya kasus-kasus perselingkuhan yang viral di sosial media. Ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang mengalaminya mungkin bingung, kira-kira harus bercerai atau diteruskan, dengan beberapa pertimbangan pastinya. Oke, gue gak mau komentar banyak dulu. Mending lo lihat dulu nih video ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan lo. Nanti gue baru komentar di akhir. Kalau ada orang punya pasangan berzina, bisa jadi dia adalah memang kepleset. Dia kepleset. Jika hati masih kuat untuk mendidik dia, maka itu jauh lebih bagus daripada dilepas tanpa didikan. Sakit hati, iya sakit. Bagaimana tidak, ada cinta, ada hati. Masya Allah. Makanya tentunya harus ada komitmen baru, ada perjanjian, ada kesepakatan baru. Maka mendidik jauh lebih bagus. Tentunya di saat memang ada tanda-tanda penyesalan dan seterusnya. Kalau seandainya pasangannya tidak ada tanda-tanda penyesalan, ya tidak perlu dilanjutkan. Itu namanya menyiksa diri. Apalagi dia terang-terang nggak mau, terserah. Apalagi saling malah menyalahkan. Tapi kalau ada penyesalan, dia ketahuilah bahwasanya sambutlah kerinduannya untuk tobat. Makanya bantu dia untuk bertobat. Diterima lagi jika dia mampu. Ingat, kalau dia mampu itu apa? Bisa menyimpan itu marah, itu bisa menyimpan sakit hatinya sampai kapanpun. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih baik dicerai tanpa harus bercerita apapun. Tidak usah disebutkan sebabnya. Ada dua pilihan. Tentu yang utama prioritas adalah dia ditolong. Apapun itu, dia adalah istri atau dia suaminya, bapak anaknya atau ibu anak-anaknya. Mungkin kepleset dia. Itu jauh lebih bagus. Karena apa? Membawa orang kepada kebaikan kewajiban kita kan. Apakah itu keluarga kita atau orang lain? Islam kan ngajarkan begitu. Tentunya di saat dia kuat, karena ada emosi cinta di dalam hatinya. Kalau ternyata sang suami tersebut tidak mampu atau istri nggak kuat, khawatir keluar dalam marahnya emosinya, maka berpisah dengan cara pisah begitu saja, yang baik-baik, tanpa ada permusuhan, tanpa ada caci maki, tanpa ada menyebut kejelekannya. Ya jadi kayak gitu ya guys ya. Kalau lo bisa menyimpulkan apa, lo bisa ambil poin apa dari video pendek yang tadi gue tampilkan. Kalau gue mengambil poinnya, pertama, lo bisa nggak nerima pasangan lo itu? Kalau pasangan lo itu selingkuh dan itu udah terlanjur terjadi, lo bisa nerima apa enggak? Kalau lo bisa nerima, silahkan lanjutkan dengan melihat diri pasangan lo. Apakah ada penyesalan di dalam dirinya, atau dia emang belum menyesal, dia masih kelihatannya masih berpotensi ngelakuin hal yang sama. Kalau kelihatannya masih berpotensi melakukan hal yang sama, mending gak usah lanjut. Mending lo pisah aja. Lo berhak bahagia, lo berhak mendapatkan orang yang jauh lebih baik dari dia. Tapi kalau seandainya dia kelihatan menyesal, dia kelihatan mau berubah, apalagi kalian udah punya anak-anak, dan lo bisa nerimanya, sambut, rangkul dia, ajari dia kebaikan, bimbing dia. Dan poin yang paling penting adalah tutup rapat-rapat aibnya. Nah ini dia, ini tuh yang sekarang orang-orang tuh pada nggak bisa jaga aib pasangannya. Orang-orang pada susah banget nutupin aib pasangannya. Padahal di Al-Quran udah jelas ya, dijelaskan kalau pasangan itu ibarat seperti pakaian yang mereka harusnya saling menutupi. Jadi yang di sini gue pengen tekankan adalah jadilah pejuang penutup aib. Iya mungkin lo beralaskan ini tuh biar dia kapok, biar dia dapat sanksi sosial dari netizen.
biar netizen yang menilai dan menghakimi. Enggak, jangan kayak gitu. Karena efeknya itu panjang. Apalagi kalau kalian udah punya anak. Efeknya itu, dampaknya itu ke psikologi anak. Ketika anak itu udah dewasa, anak itu sudah mulai berpikir, anak itu tuh akan galau. Anak itu akan terganggu jiwanya. Khawatir dia akan mempunyai pemikiran, ayah saya aja kayak gitu, ibu saya aja kayak gitu, selingkuh, berzina. Ya gue gitu juga aja. Atau nanti gue bisa berubah. Khawatirnya dia punya pemikiran kayak gitu. Dan hal itu yang kita hindari. Kalau misalkan itu udah terjadi, tutup rapat-rapat, jangan sampai khalayak umum tahu. Bercerailah dengan cara yang baik, tanpa anak-anak harus tahu penyebabnya. Bikinlah rekayasa yang seakan-akan kalian bercerai dengan cara yang baik, bercerai dengan sesuatu yang tidak melanggar aturan, syariat, dan negara. Gitu. Jadi ayo kita belajar menjadi pejuang penutup aib. Tutup aib keluarga kita, tutup aib diri kita. Janganlah mengumbar-ngumbar di sosial media, karena ini demi kebaikan jangka panjangnya. Ini opini gue. Coba kalau lo berbeda opini sama gue, tulis aja di kolom komentar. Kita saling diskusi. Dan jangan lupa kasih masukan buat gue konten-konten yang baik. Ya untuk saat ini gue baru bisa menyajikan konten-konten sederhana kayak gini, karena gue sadar diri ya, kemungkinan orang nonton panjang-panjang itu sulit ya. Jadi gue sediakan video-video pendek dulu. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit lah pemahaman kita dan bisa menambah hikmah dalam hidup kita. See you. Assalamualaikum.